Swastiastu. Ya, silakan duduk. Apa kabar anak-anak? Baik. Walaupun cuaca mendung, kalian harus tetap sehat ya? Iya. Sudah sarapan? Sudah. Ingat harus sarapan juga, tetap semangat. Karena kita akan belajar kembali menganalisis buku. Sudah dibawa bukunya ya? Sudah ya. Ketua kelas, apa ada yang absen hari ini? Hadir semua? Ya. Terima kasih kalian sudah hadir semua. Walaupun cuacanya mendung, dingin, tapi kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Silahkan untuk memulai pembelajaran, saya minta tolong pada ketua kelas untuk memimpin doa teman-teman. Marilah teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu? Setelah mengikuti pembelajaran sebelumnya, ya. Setelah mengikuti pembelajaran sebelumnya, apakah kalian masih tertarik untuk membaca buku? Angkat tangan, katanya semangat. Ya, silakan Sukiarta. Senang Bu, karena mendapat wawasan yang luas karena membaca. Mendapatkan wawasan yang luas. Yang lain? Ya, halangannya ada yang senang membaca buku karena mendapatkan informasi, dan ada yang setelah membaca atau dalam keadaan membaca, jadi bukunya yang nonton kamu ya. Bukunya yang nonton kamu karena mengantuk ya. Jadi sebelum membaca itu atur dulu ruangannya sedemikian rupa, senyaman mungkin. Kalau membaca jangan sambil tiduran. Ya, nanti bukunya yang membaca kamu, bukan kamu yang membaca buku ya. Ya. Apakah yang kalian dapatkan? Nah, apa yang kalian dapatkan? Kan kalau kemarin minggu lalu kan saya memberikan tugas nih untuk meminjam 2 buah buku non-fiksi. Nah, apa yang sudah kalian dapatkan setelah membaca 2 buku non-fiksi itu? Ya, Mang Ayu? Mendapatkan wawasan. Yang lain? Winda? Mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang narkoba. Coba tunjukkan dulu bukunya. Buku narkobanya. Ya, ini ensiklopedia narkoba dan ya, pencegahan narkoba. Masih sama ya, tapi sudah dipinjam 2 buku yang berbeda lain ya? Oke. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Kita belajar apa minggu lalu? Ya. Kita belajar mengenai buku non-fiksi. Buku non-fiksi. Siapa yang bisa menjelaskan non-fiksi itu apa? Willy. Buku yang dibuat berdasarkan fakta atau hal-hal sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Buku yang dijelaskan berdasarkan fakta ya. Oke, berdasarkan fakta. Selain, ya bagus sekali Willy ya, masih ingat ingatannya. Selain buku berdasarkan fakta, jenis-jenis buku fiksi, siapa yang masih ingat? Yoga. Ensiklopedia dan buku biografi. Sukiarta? Juga buku pengayaan. Buku pengayaan atau buku memberikan informasi ya. Selain buku pengayaan, buku apa lagi? Ya. Oke, buku pelajaran dan buku sejarah. Selain pengertian ya, selain pengertian buku non-fiksi itu apa, dan tadi sudah disebutkan juga pengertian buku pengayaan itu buku yang memberikan kita semacam informasi, pengetahuan dan keterampilan. Dan saya juga tadi menanyakan jenis-jenisnya, tadi sudah bagus, sudah disebutkan, jadi masih ingat, jadi masih segar ingatan kalian. Nah, selain jenis-jenis dan pengertian, kita menganalisis apa minggu lalu? Ya, Suwarjani.
buku pengayaan. Butir-butir penting pengayaan. Siapa yang masih ingat apa aja butir-butir pentingnya? Ya, Sukiarta. Identitas buku, manfaat, format, penyajian, dan bahasa yang digunakan. Terakhir, oke, kelebihan buku. Nah, itu sudah ada di materi buku Bahasa Indonesia Produktif ya, di halaman. Berarti kalian rajin membaca buku pengayaan, buku pelajaran. Ya, saya tidak usah jelaskan lagi mengenai penjelasan apa itu identitas. Identitas kan sudah ya kemarin ya, yang adanya tentang ada judul buku, ISBN, nah itu identitas awal. Kalau misalnya kalian kenalan laki perempuan atau enggak dengan teman, ini namanya siapa? Nah, itu identitas yang kalian tanyakan. Sama juga seperti buku. Jadi kalian yang kalian lihat itu pertama judulnya apa. Nah, judul itu sama seperti orang, berarti namanya itu siapa, identitasnya. Dan materi atau manfaatnya. Nah, setelah kalian membaca buku pengayaan, buku non fiksi, manfaatnya apa? Yang sudah dibaca ya, manfaatnya apa? Formatnya itu seperti apa? Dari segi cover apakah bagus? Kertasnya tebal ataukah tipis atau mudah robek dan lain sebagainya. Penyajian materinya, nah penyajian materi itu bisa diulas sedikit. Dan bahasa yang digunakan, apakah kalian mengerti dengan bahasanya atau tidak, atau menggunakan bahasa sehari-hari. Dan yang terakhir itu kelebihan buku. Apa sajakah kelebihan yang sudah buku yang sudah kalian baca. Nah, berdasarkan yang sudah saya tanyakan dan sudah kalian jawab, itu bagus sekali. Kalian masih ingat dengan pelajaran minggu lalu. Jadi tujuan pelajaran hari ini, kompetensi dasar ya, dan IPK, saya sebutkan dulu. Nah, bisa dilihat di belakang ya, Mang Ayu sama Yoga. Ya. Jadi KD yang akan kita pelajari adalah 3.8 pengetahuan menemukan butir-butir penting dari 2 buku pengayaan. Kalau minggu lalu kan 1 buku nih, yang sekarang 2 buku. Jadi ditemukan butir-butirnya, lalu di keterampilannya di 4.8 menyajikan persamaan dan perbedaan. Nah, IPK-nya itu membandingkan butir-butir penting. Setelah dibandingkan itu apa aja dibandingkan? Persamaannya dan perbedaan. Setelah dibandingkan persamaan dan perbedaan dari 2 buku yang sudah kalian baca, kalian sajikan persamaan dan perbedaan dari 2 buku itu dengan dalam bentuk laporan. Nah, sebentar. Nanti ya di kegiatan inti saya akan memberikan LKPD seperti biasa. Sampai di sana ada pertanyaan? Tidak. Sudah dimengerti ya? Sudah. Ya. Nanti, untuk langkah pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, saya akan simulasi kalian dulu, baru menunjukkan 2 buah video. Nah, dari 2 buah video itu, kalian cari persamaannya di mana. Ya. Jadi disimak, namun dimengerti juga. Persamaannya di mana dan perbedaannya di mana. 2 buah video itu ya. Setelah itu simulasi, kalian sebutkan perbedaannya ini Bu, persamaannya ini dari kalian masing-masing. Ya. Agar kalian ada bayangan. Oh, jadi cara membandingkan 2 isi buku ini seperti ini. Jadi contoh 2 video itu ya. Ini video dulu, nanti buku nanti saya jelaskan. Dan setelah membandingkan 2 video itu, kan kalian presentasi nih di bangku masing-masing. Nanti begitu pikiran kalian hangat dan sedang membara, ya, saya akan arahkan kalian untuk berdiskusi di masing-masing kelompok. Nah, karena masing-masing kelompok, saya akan bagi menjadi 2 kelompok saja. Nah, setelah itu kalian akan berdiskusi di masing-masing kelompok membandingkan 2 buku yang sudah kalian baca ya. Sudah dimengerti? Nah, kalau sudah kalau sudah didiskusikan, kalian
masing-masing kelompok menunjuk perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan. Misalnya ini kelompok 1, Suartini yang mempresentasikan. Nanti dari kelompok 2 itu akan mengomentari apa yang berbeda dari analisis mereka. Misalnya seperti ini. Maaf Bu, menurut saya analisis saya berbeda dengan kelompok 1. Menurut saya analisis saya ini seperti ini. Tuh ya. Atau mungkin penampilan dari kelompok 1. Bu, penampilan kelompok 1 menurut saya kurang menguasai analisis, mungkin seperti itu mungkin ya. Atau mungkin dari segi menjelaskan dia terlalu cepat menjelaskan Bu. Jadi apa yang saya dengar kurang saya mengerti. Mungkin seperti itu. Atau mungkin kelompok 2, Mang Ayu yang memberikan penjelasan. Nanti kelompok 1 yang memberikan komentar. Bisa dimengerti ya? Bisa. Ada debat sedikit. Oke? Ada sampai di sana ada yang ditanyakan mengenai kegiatan hari ini? Tidak. Kalau tidak, silahkan siapkan pulpen. Oh ya, sebelum itu, maaf, saya bagi dulu ya. Ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti walaupun pisah, bukan pisah ranjang ya, tapi pisah bangku ya, pisah meja dan kursi, tapi harus saling koordinasi dengan satu sama lain. Ini kelompok 2. Walaupun 5 orang, tapi harus kuat bentengnya ya. Oke? Sudah ya? Nanti saling koordinasi. Nah, siapkan pulpen, orek-orek boleh. Kita akan menonton 2 video. Bentar. Volumenya belum.
Perusahaan radikal termuda di Indonesia. Berkat kehebatan datangnya beliau akan jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014. Betul ya Pak ya? Meskipun ada di reshuffle. Nggak apa-apa ya Pak ya? Dan masyarakat banyak yang nggak tahu bahwa ketika di reshuffle, Pak Jokowi menawarkan jabatan baru, tapi Pak Anies nggak ambil. Kenapa Pak? Nggak siap dipecat 2 kali. Boleh izin telepon anak dulu. Sebentar ya. Gue mau nelfon musik. Iya, gue mau nelfon musik. Sedikit anak-anak tua. Tapi it's okay. Tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Kita lihat cara Pak Anies berdiri sebagai seorang gubernur DKI Jakarta dengan banyak prestasi, programnya banyak, kebijakannya banyak, banyak yang menghujat. Untung reshuffle. Untung reshuffle. Coba kalau bilang gitu. Emang ada apa sih Pak di reshuffle? Ini kita naik Elsa yuk. Udah ada apa ceritanya Elsa? Udah aman, kenapa gue jadi orang? Ini. Do you want to do this video? Ini yang saya tuh nggak setuju, karena banyak yang menghujat kita. Di mana masyarakat Pak Anies selalu salah, terutama soal banjir. Padahal kita tahu banjir sudah ada sebelum Pak Anies menjabat sebagai gubernur. Betul. Banjir Pak Anies salah, banjir Pak Anies salah. Sampai Pak Anies besar dan beliau berkata, banjir satu hari dan tidak bisa dikendalikan. Sekarang saya tahu Pak Anies kalau gubernur, tapi apa akan dikendalikan ini? Dan juga banyak orang-orang yang menutup mata, mana sudah mata Pak Anies Baswedan. Padahal Pak Anies membangun suatu hal yang sangat hebat. Jakarta International Stadium, stadion olahraga terbesar dan termewah di Jakarta. Pertama. Itu yang orang-orang itu nggak lihat gitu. Pak, kalau Bapak bisa membangun stadion juga, kenapa Bapak nggak bisa membangun pekerjaan Jakarta? Harusnya bisa. Bisa dong. Ya, oh betul. Sebenarnya Pak, saya nyiapin bangun Bapak tuh baca 1 jam. Tapi saya baru sedikit aja, nggak sampai selesai. Biar kayak program Bapak, banyak yang nggak selesai. Ya, itu video yang pertama ya. Ini ngerosting siapa? Pak Anies. Ya, Anies Baswedan. Kalian tahu Bapak Anies siapa? Gubernur. Iya, Gubernur DKI Jakarta. Itu sebelum jadi gubernur, bapaknya adalah seorang menteri pendidikan. Ya. Tapi akhirnya di reshuffle. Reshuffle oleh siapa? Iya, presiden. Siapa presidennya? Sekarang Bapak Jokowi. Joko Widodo. Bagus. Seingat ya, sudah 2 periode Pak Jokowi. Ya, itu roasting yang pertama. Sekarang roasting yang kedua. Saya cari yang bagian roasting aja. 6. Sebentar. Sudah diorek-orek ya. Nah, tadi yang pertama kan sudah. Kalau kalian setelah menonton yang kedua, kalian akan tahu bedanya di mana. Posisi komandan saya sudah melakukan tak mengenai Bapak.
beliau orang ada amat itu dan juga sebagai mantan menteri dan mampu menjabat sebagai wakil ketua DPR dan ketua partai PKB tentang. Kalau nggak pernah beda, jika ada Cak Imin akan maju di Desember di Pilpres tahun 2024. Wow, tapi jujur Cak, saya pribadi akan memilih Cak Imin. Kalau nggak ada capres yang lain. Tapi menurut saya, kalau Cak Imin maju menjadi capres itu hal yang sangat wajar. Artinya saya sudah menyebutkan prestasi itu sangat banyak. Sepak terjang beliau bekerja sangat banyak. Banyak kontroversinya. Itu contoh materi yang ada waktunya. Tapi yang saya respect adalah sosok Cak Imin sebagai seorang suami yang sangat sayang istrinya. Meskipun beliau seringkali lupa dengan tanggal pernikahannya. Betul? Iya. Makanya, karena saya paham, kenapa Cak Imin cocok banget jadi pejabat. Karena dia sangat sayang dengan rakyat, tapi saya lupa menjadi janjinya. Bukan uangnya Mas, ini uang kami Mas. Ya, sudah? Ya, silahkan diorek-orek dulu. Saya beri waktu 5 menit. Bedanya di mana? Yo. Sebelum sebelum dibahas. Bedanya di mana? Samanya di mana? Atau mungkin sudah? Ada yang sudah mungkin. Oh, sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Bedanya di mana? Samanya di mana? Sebentar ya, tunggu dulu. Konfirmasi dari kelompok 2. Sudah apa belum? Yang pertama Pak Anies ya. Yang kedua Cak Imin. Kalau yang pertama Pak Anies itu gubernur, yang Cak Imin sebagai apa? Wakil Ketua DPR. Sudah kelompok 2? Koordinasi dengan temannya yang di depan. Sudah? Nanti habis dari sini takutnya sakit leher nanti begini. Pulang. Ya. Sudah? Coba saya dengarkan dari kelompok 1 dulu persamaannya. Sama-sama pejabat wakil rakyat. Oke, sama-sama pejabat wakil rakyat. Ada ada yang lain mungkin persamaannya? Persamaannya adalah banyak program kerja yang belum tuntas. Oke, banyak program kerja yang belum tuntas. Program kerjanya Anies tadi sebutin apa? Tentang yang avatar pengendali air itu? Banjir. Oke, banjir. Kalau yang kelompok 2, persamaannya mungkin ada pemahaman lain. Persamaannya apa? Ya, sama-sama mantan menteri. Kalau Anies Baswedan mantan menteri pendidikan. Lain? Ada yang lain lagi mungkin? Oke. Anggota lain gemeter ya? Bisa dilihat sendiri ya, mereka itu, saya mau nelpon istri saya mau nelpon anak saya. Nah, seperti itu. Nah, tadi sudah persamaannya. Sama-sama pejabat.
Lagi sama-sama, sama-sama mantan? Mantan menteri. Kalian punya mantan nggak? Punya dong. Mantan itu seperti dinosaurus ya, cepat sekali punah. Ya, sama-sama mantan menteri, sama-sama pejabat, sama-sama memiliki program kerja yang belum tuntas. Nah, sekarang perbedaan nih. Tadi persamaannya sudah, perbedaannya nih. Coba siapa yang bisa? Kelompok 1 atau kelompok 2 duluan? Silakan. Perbedaannya adalah, ya, kelompok 1. Untuk perbedaan adalah berbeda jabatan antara Pak Anies dan Pak Caimin. Beda jabatan, ya, beda jabatan. Yang satu gubernur, yang satu wakil ketua DPR. Kelompok 2? Sama juga. Ada yang lain lagi perbedaannya? Ya, siapa? Intan ya? Cara penanggapan, contohnya? Lebih sabar, ya, terus? Di privasi, boleh? Sama juga seperti yang tadi saya lihat, kalau Pak Anies itu lebih humble ya, lebih fleksibel ya. Oke lah, apa yang dia omongin mengalir apa adanya. Seperti itu. Kalau kalian jeli tadi lihat ketika Caimin, ketika si Kiki roasting Caimin, seperti ada kata, ada banyak prestasi, ada banyak apa namanya? Ya, kontroversi. Langsung Caimin cut kan, dipotong. Itu nggak usah disebutin kan, seperti itu kan. Nah itu berarti ada gestur tubuh atau sikap dia yang, oh ini nggak usah, seperti itu. Ya di privasi atau itu cukup dia sendiri saja yang tahu, seperti itu. Ada yang lain lagi mungkin? Itu saja ya, nggak ada yang lain lagi? Ya? Sama. Oh sama-sama berjabat. Oke, sampai di sana tadi membedakan dua video itu sudah mengerti kan cara menyamakan dan membandingkan? Maksudnya kok menyamakan dan membandingkan sih? Maksud saya membandingkan dua adegan walaupun sama-sama merosting ya, sama-sama merosting seseorang, tapi materinya berbeda. Nah, kegiatan sekarang yakni kalian kan sudah membaca 2 buah buku. Sekarang kalian per kelompok berdiskusi, saya bagikan LKPD ya sekarang ya. Buatlah sesuai dengan pertanyaan dan di sana di LKPD itu sudah disajikan tabel berupa laporan. Kalian carilah persamaan dari 2 buku yang sudah kalian baca. Ya, dan carilah juga perbedaannya sebanyak-banyaknya. Sampai di sana, mengantuk. Dingin-dingin ya, dingin-dingin enak. Tebar selimut di tempat tidur, perut sudah kenyang, wah enak sekali. Apalagi masih ada hari rayanya. Ya. Tadi saya ngomong sampai mana ya? Oh ya, di LKPD. Jadi kalian berkelompok, berdiskusi, ya, cari persamaan 2 buku itu sama persamaannya di mana dan perbedaan sebanyak-banyaknya. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kelompok 2? Kelompok 1 tidak? Dari gestur geleng-geleng kepala. Di sana ada nama kelompok, silakan ditulis nama kelompoknya, kelasnya 11 TB. Untuk petunjuk tugas, petunjuk tugas, bandingkan butir-butir penting 2 buku pengayaan yang sudah kamu baca. Jadi yang sudah kalian pinjam itu kan kalian baca kan, lalu dibandingkan butir-butir pentingnya. Nah, dari butir-butir penting yang sudah kalian bandingkan, carilah persamaan dan perbedaan. Nah, ketika dibuka di halaman kedua,
Itu kan sudah ada tabel 1, 2 ya. Lalu di bawahnya deskripsikanlah persamaan buku 1, 2 ini itu misalnya. Perbedaan buku 1 dan 2 jabarkan. Rincikan 1, ini 2 dan lain sebagainya. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti angkat tangannya, nanti di masing-masing kelompok kita diskusi. Mungkin ada yang kurang kalian mengerti seperti itu. Ya, silakan koordinasi dengan kelompoknya. Untuk waktu pengerjaan 20 menit. Oh iya, maaf. Saya kelewatan jadinya. Ini ada satu contoh. Nah, cara membandingkan dan ini 2 buku. Di belakang bisa dibaca? Kecil sekali ya. Ya, saya bacakan. Buku 1 itu The Art of War, Seni Perang Jokowi. Buku 2 judulnya Men Are From Mars, Women Are From Venus. Jadi laki-laki dari Mars, planet Mars ya, perempuan dari Venus. Jadi itu judul, penulisnya lain juga, penulis yang buku 1 itu Denny Siregar, untuk penulis buku 2 itu John Gray. Itu butir penting pertama ya, identitas buku. Jadi butir-butir yang selanjutnya itu ada penjelasan tentang perjalanan karir Jokowi hingga masuk ke dunia politik, itu buku 1. Lalu yang kedua itu masalah-masalah yang dia hadapi selama menjabat sebagai presiden. Nah, kelebihan buku dari buku 1 yakni gaya penyampaian opini masih dinilai sopan dan berdasarkan data. Adanya analogi dan ilustrasi yang membuat pengalaman pembaca tidak monoton. Tapi kekurangan bukunya itu opini sang penulis tidak berkenan di beberapa pembaca. Mungkin semua pembaca ada yang sopan, ada yang tidak. Nah, buku 2 itu kelebihan buku sangat berguna bagi yang sulit memahami pasangan. Nah, ini tentang pasangan ya. Dan kekurangan bukunya, buku ini merupakan buku transisi, gaya bahasa yang digunakan terkesan kaku. Nah, perbandingannya itu ada di bagian bawah. Buku yang pertama merupakan biografi yang diselingi dengan opini penulis, mengarah ke hal-hal politik dan menceritakan tentang kisah perjuangan. Sedangkan buku yang kedua merupakan buku panduan atau petunjuk mengenai cara memperbaiki komunikasi antar pasangan, yang artinya berisi cara-cara menyelesaikan masalah. Tuh. Misalnya di buku 2 ini bagi kalian yang sudah berpasangan atau pacaran atau mungkin suami istri itu ya, seperti itu. Tujuan dari buku ini sangatlah berbeda, namun kedua ini memiliki persamaan. Nah, sama-sama bersifat informatif. Jadi artinya persamaan dari kedua ini memberikan informasi atau memberikan pengetahuan bagi pembaca ya, itu persamaannya. Sudah ya, sampai di sana ada pertanyaan? Tidak? Ya, silahkan dianalisis. Waktunya 20 menit.
Enggak yang itu ya. Kan dicari persamaan dan perbandingan katanya. Persamaan dan perbedaan. Kan dibandingkan dua buku. Ingat dikasih nama kelompok ya. Udah. Ini ya satu kelompok ini kan. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Makanya panggil dia jarang-jarang. Nanti bengkok begini lehernya. Takutnya nanti salah tidur. Ini ketua kelompoknya siapa? Willy. Siut. Nanti ingat di kelompok 1 misalnya Intan yang presentasi. Nanti kan dikomentari di kelompok 2. Nanti kelompok 2 misalnya siapa yang presentasi, nanti harus ada 2 orang yang catat, oh ini kurang ini gitu ya. Itu kan biar bisa menyanggah. Ini kelompok 2 gitu juga ya. Nanti misalnya yang di sana presentasi, siap-siap yang jadi komentator. Oh nanti kamu diada. Misalnya. Ini aja boleh kan bersamanya Bu ya? Boleh. Koordinasi dengan apa? Coba kelompoknya anggota itu. Mungkin bagi tugas. Oh, bagi tugas. Oh, di persamaan itu? Ini perbandingan. Oh, persamaan itu perbedaan. Santika, masker. Jerawatan. Makanya jangan makan goreng-gorengan. Minyak goreng itu jangan. Penggorengan itu jangan dimakan.
Apa lagi? Sudah? Ya, nanti dipresentasikan. Tak boleh jawaban sama saya. Sebanyak-banyaknya ya. Ini persamaan. Kalau ini perbedaannya. Oh, bagi tugas. Oke. Udah banyak bedanya? Boleh. Yang penting nanti yang baca mengerti. Enggak banjir di tempatmu ya, Kak? Kemarin enggak pernah ya? Kurang. Tadi siapa yang WA saya bilang macet? Macet kenapa itu? Orang meninggal. Ya. Ya, satu kelompok satu.
Waktunya tinggal 10 menit. Kebalik bukumu. Kenapa? Apa? Menurutmu sudah? Belumnya di mana? Cari dong. Kan sudah dibaca itu bukunya. Saya mau lihat. Apakah perbedaannya hanya di bagian buku, format buku aja? Di isinya nggak ada perbedaan? Isinya. Di penyajian isinya. Di mana sih? Ini apa tuh? Ini penyajian materi. Nah, buku ini tentang ini. Nah, buku yang lagi satu mana? Ini buku ini. Kan dari sini isinya. Dari sini kan isinya. Isi buku. Nah, kan? Nah, kalau buku ini kan apa namanya? Kalau misalnya salah satu di antara kalian kan punya masalah. Masalahnya itu mungkin orang tua cerai atau apa. Biar larinya tuh nggak ke. Nah, perbedaannya kan pada lain santai. Lain santai katanya. Saya kok pakai bahasa daerah sih. Kan lain. Kalau ini memotivasi, kalau ini kalian buat sendiri kok saya yang tahu. Coba lihat di bagian isi, penyajian isi masing-masing buku. Bedanya di mana? Bedanya itu bukan hanya di bagian cover itu ya, bukan hanya di bagian bahasa, tapi juga coba lihat isi masing-masing. Penjelasan isinya juga dilihat. Oh, bedanya di sini. Oh, bedanya ini. Seperti itu. Kalian ngobrolin apa sih? 25. Belum ujian ABCD ya? Sudah selesai? Ya. Saya izin duduk boleh? Oke. Bentar aja.
Nomor 1 sudah. Nomor 2? Lagi sedikit apa lagi banyak? Sedikit. Sedikitnya segini. Apa sedikitnya segini? Saya hilangkan dulu volume. Sudah tahu tanggal ulangan? Tanggal Desember tanggal 3 Desember. Ya. Sudah. Hah? Dua-dua sekolah. Tanggal 3 ulang. Sekolah 2 minggu, jeda langsung ulangan. Ulangannya online apa tidak? Ya itu nanti tergantung panitianya. Kalau PTS kemarin kalian online ya? Oh, kelas 10-nya saja sekolah. Atau juga kalau online kalian ke sekolah, di rumah lebih enak sambil tiduran. Sudah selesai nomor 2? Sudah. Itu lagi nulis.
Diskusikan dalam waktu 1 menit, siapa yang membaca, siapa yang presentasi, atau dari kelompok lawan, siapa yang mau mengomentari, ya, menganalisis, komentari kelompoknya. Kenapa? Diapakan? Ya. Ini sudah yang baca, sudah kelompok 1. Sudah ditunjuk yang baca siapa? Sudah? Ini sudah? Sudah? Sudah ditunjuk? Sudah. Sudah ditunjuk yang mengomentari temannya. Nanti yang mengomentari itu langsung ngomong. Itu, ya. Ini sudah ditunjuk yang mengomentari? Dinilai temannya. Tuh ya, sudah? 2 orang saja yang mengomentari ya. Ya, seperti juri lah, juri dalam misalnya audisi apa itu misalnya. Ya, silakan. Kelompok 1 sudah siap? Yang di belakang masih menundukkan kepala. Sudah siap. Menundukkan kepala sejenak. Sudah siap? Ini sudah siap ngomong ya? Sudah siap ya? Ya, silakan kelompok 1 duluan. Saya izin nyender ya. Iya, berdiri dong. Menghadap ke audiens. Sebentar dulu nak, ke audiens. Menghadap ke peserta. Ya. Nih, komentator. Pertama untuk persamaan, yaitu sama-sama memberikan pengetahuan. Baik, untuk yang kedua sama-sama buku pengayaan, dan yang terakhir keduanya memiliki kalimat yang mudah dimengerti. Untuk perbedaan dari kedua buku, ada materi dan pengetahuan yang diberikan dari masing-masing buku, itu jelas berbeda. Dan ada materi pada buku 1 dijelaskan dengan tekstur dan secara berurutan, sedangkan materi pada buku kedua berisi tips simple cara menghadapi masalah peremajaan. Itu dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 yang mau mengomentari siapa? Ya boleh duduk. Nanti kalau dikomentari, kalian harus bisa ngomong juga ya. Ya coba dikomentari. Nggak boleh bernyender. Ya? Cover buku juga beda. Terus apa lagi yang dikomentar? Komentari nih, penampilan nih, ini komentari. Apakah dia penampilannya jungkling-jungkling kah atau bagaimana? Kenapa? Membacanya terlalu cepat, itu pertama. Terus ada lagi? Silahkan ditanggapi. Karena ini kalimatnya sangat-sangat pendek. Kok bisik-bisik tetangga sih? Kayak lagunya Elvi Sukaesih. Nanti di semester 2 ada pelajaran debat loh. Saya juga yang ngajar. Ya, silakan. Untuk persamaan, yaitu sama-sama memberikan pengetahuan. Yang kedua, buku pengayaan. Yang ketiga, keduanya memiliki kalimat yang mudah dimengerti. Untuk perbedaannya, untuk masing-masing buku. Untuk buku yang pertama, materi atau pengetahuan yang diberikan dari masing-masing buku, jelas itu berbeda. Untuk yang kedua, materi pada buku 1 dijelaskan dengan tekstur dan secara berurutan.
Sedangkan materi pada buku 2 berisi tips simple cara menghadapi masalah keremajaan. Bagaimana? Sudah? Sudah jelas? Sudah. Ya. Sudah ya? Kelompok, mungkin dari kelompok anggota yang lain mau menanggapi? Ada penanggapan, Willy? Nggak ada? Ya. Sudah? Ya, silakan kelompok 2. Nah, siap-siap nih kelompok 1 yang mengomentari. Kelompok yang lain tutup telinga. Ya, sini, Ge. Biar dekat. Ya, silakan. Komentari ya, ntar dulu. Komentari ya. Ya, silakan. Sebentar. Menurut kelompok kami, persamaan dari kedua buku tersebut sama-sama bermanfaat dan memperbaiki kehidupan. Sama-sama memiliki cover yang menarik, sama-sama bermanfaat bagi para remaja agar kehidupannya jauh lebih baik. Dan perbedaan dari kedua buku tersebut, buku yang berjudul 100 Cara Asik Hadapi Masalah, kertasnya cenderung tipis dan mudah robek. Sedangkan buku yang berjudul Panduan Pencegahan Narkoba, kertasnya tebal dan tidak mudah robek. Yang kedua, buku yang berjudul 100 Cara Asik Hadapi Masalah menggunakan bahasa sehari-hari. Sedangkan buku yang berjudul Panduan Pencegahan Narkoba tidak menggunakan bahasa sehari-hari. ya. Demikian dari kelompok 2, silakan. Kelompok 1 yang mau mengomentari. Ya, silakan duduk. Komentarnya? Ayo, balas komentar dong. Kan kalian udah di komentar. Kalau dekat-dekat Suarjani, bapaknya paling tukang AC, hawanya dingin. Ya, komentari. Oh, lama sekali. Mungkin langsung. Ada, mungkin dari Intan, Aryani, Sukiarte. Oh, jangan dong, nggak ada. Pasti ada. Saya aja ada. Iya, kalau saya hilang hantu ya. Suartini, William. Winda. Ntar dulu, Bu. Ya, silakan Intan. Menurut saya gitu loh. Apanya terlalu cepat? Kereta apinya? Oh, membacanya terlalu cepat. Yang lain? Oke, silakan. Susah dimengerti bagian mana? Sedikit nggak nyambung kalimatnya. Iya, katanya Yoga nanya, yang mana katanya? Perbedaan. Coba diulangi lagi. Perbedaannya, buku yang berjudul 100 Cara Asik Hadapi Masalah, kertasnya cenderung tipis dan mudah robek. Sedangkan buku yang berjudul Panduan Pencegahan Narkoba, kertasnya tebal dan tidak mudah robek. Bentar, bagaimana? Sampai di situ. Yang itu nyambung apa enggak kalimatnya? Nyambung. Yang kedua, buku yang berjudul 100 Cara Asik Hadapi Masalah menggunakan bahasa sehari-hari. Sedangkan buku yang berjudul Panduan Pencegahan Narkoba tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, bagaimana Sukiarte? Sudah dimengerti? Ya, kalau menurut kelompok 2 yang saya tangkap begini. Kalau yang buku 100 cara menghadapi apa namanya? Masalahnya itu menggunakan bahasa sehari-hari. Mungkin dekat dengan remaja. Karena tadi saya lihat, saya baca sekilas buku itu tentang remaja kan. Ya, jadi ketika kalian punya masalah, entah itu orang tua kalian mungkin baru bercerai, agar kalian tidak terjerumus ke narkoba atau pergaulan bebas. Atau ke pergaulan bebas. Nah, itu salah satunya permasalahan. Jadi ketika membaca buku itu, kalian mendapatkan semacam jawaban atas masalah kalian. Jadi kalian tuh bisa bersikap bagaimana agar kalian tidak terjerumus ke
Ya, pergaulan bebas atau ke narkoba. Kira-kira, nah dari kelompok 1, kelompok 2, saya kasih pertanyaan. Angkat tangan ya. Kedua buku itu saling mengimbangi apa tidak? Saling mengimbangi, saling nyambung apa tidak? Winda, saling nyambung apa tidak, Winda? Nyambung? Nyambung? Nyambung, Winda? Ya, Sukiarda? Nyambung. Nyambungnya di mana? Mengarahkan ke jalan yang benar. Menurut atau enggak? Itu nyambung. Berarti kan ada persamaannya. Sama-sama memberikan Santika nangis. Sedih banget kayaknya membaca bukunya itu. Sama-sama memberikan pengaruh yang baik dan memberikan edukasi. Edukasi iya, pengetahuan iya, memberikan arahan yang baik ke arah yang lebih baik atau positif. Positif dalam artian bukan berarti positif COVID ya. Bukan. Ya, positif seperti itu. Nah, silakan tepuk tangan. Saya apresiasi, bagus sekali kelas ini hari ini. Walaupun dingin-dingin cuacanya, dekat sama Suwarjani yang bapaknya tukang AC ya. Yang tukang AC, bawaannya dingin. Karena ketika membaca itu, seperti gempa bumi yang ada di mana tuh namanya, Karangasem kemarin tuh ya, yang mengguncang beberapa pura dan sanggah keluarga itu. Nah, seperti itu. Saya apresiasi sekali karena dari beberapa pertemuan kita hari ini kalian sudah aktif ya, aktif dari pertemuan pertama mungkin agak sedikit grogi dan lain sebagainya, tapi kalian sudah bisa mengikuti kemana arah atau metode pelajaran yang sudah saya berikan. Terima kasih sekali. Nah, sampai di sana sudah mengerti kan ya tentang buku yang sudah kalian baca ya? Jadi membandingkannya, nah besok-besok kalau misalnya bukan hanya buku, tapi juga berita. Kadang-kadang, nah berita yang hangat-hangat, yang masih hangat di benak kalian itu berita tentang apa? Pandemi. Yang baru-baru ini terjadi, selain pandemi. Bencana? Iya, kecelakaannya siapa? Iya, Vanessa Angel itu kan masih hangat. Kan banyak redaksi atau banyak berita yang memberikan informasi atau memberitakan itu kan. Bisa kalian bedakan dari segi bahasanya, dari segi kalimatnya, dari segi isinya, apakah sama dengan kronologi dari kejadian si Vanessa Angel tersebut. Itu dari berita, dari segi berita. Dan juga selain kita membandingkan dua buku, kita tadi membandingkan apa? Video. Sama-sama merosting, hanya saja ada beberapa perbedaan. Dari segi materinya kah, dari segi sikap ya, sikap Bapak A dan Bapak B. Itu apakah ada yang luwes kah, ada yang fleksibel kah, ada yang belum selesai roasting sudah di-cut, sudah, oh jangan dilanjutkan. Itu dari Bapak ya, Cak Imin. Berarti dari kalian melihat sikap Bapak itu saja sudah, oh bapaknya seperti nggak bisa dihambelkan nih, maksudnya bapaknya kalau dalam istilah Bali itu sing dadi bengkotang, nggak bisa diajak untuk bercanda sedikit, nah seperti itu ya. Nah sampai di sana ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Jadi tadi saya sudah sudah saya sebutkan ya tentang kapan kalian ulangan. Jadi bulan Desember tanggal 3 jadwal ulangannya, tanggal 2 itu ada PKKS. PKKS penilaian kinerja kepala sekolah. Habis itu kalian ulangan umum semester ganjil. Nah, kalau tidak ada sudah mati. Kalau tidak ada, saya apresiasi sekali kalian hari ini sudah aktif belajar, terima kasih. Nah, siapa yang
bisa menyimpulkan. Nah, hal penting apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Hal penting, Winda dulu. Sukiarte. Hal penting yang saya pelajari tentang mencari informasi mengenai dua buku dan membedakan serta mencari bersamaan kedua buku yang sudah di perpustakaan. Ya, tadi Winda menjelaskan hal pentingnya tentang apa, Winda? Membandingkan isi dua buku. Kalau Sukiarte? Mencari persamaan dan perbedaan dua buku yang sudah dibaca ya. Jadi saya minta dengan sangat, karena kita ketahui Indonesia, jadi saya cerita sedikit ya, Indonesia itu nomor 2 dari bawah peringkatnya dalam kegiatan membaca. Jadi generasi muda kita itu masih sedikit motivasinya untuk membaca, entah itu membaca buku, membaca berita, tapi kalau membaca WA pacar kayaknya semangat sekali ya. Betul apa betul? Betul. Tadi juga di kegiatan awal saya ada yang mendengar kalau saya membaca, Bu, bawaannya mengantuk, ya. Jadikan membaca itu sebuah hobi. Nah, kalau dilakukan dengan secara berkala dan terus-menerus, maka mengantuk itu ya bisa jadi membaca itu jika dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, seperti itu. Ya awalnya, mungkin awal pertama, awal kedua itu agak mengantuk sedikit, tapi mungkin kalian membaca dari hal-hal yang menarik dulu. Mungkin dari komik naik tingkatan dari novel, jadi cerpen. Naik tingkatan jadi dari cerpen ke novel dan lain sebagainya. Lalu naik tingkatan ke buku non-fiksi atau buku pengayaan, seperti itu. Jadi dari kalianlah membaca itu merupakan jendela dunia atau jembatan ilmu. Buku jika kalian baca terus-menerus itu pasti ada manfaatnya. Tadi sudah disebutkan manfaatnya bersifat informatif, kalian mendapatkan wawasan dan pengetahuan. Nah, tadi hal penting ya. Nah, di bagian kegiatan pembelajaran mana yang membuat kamu lebih kreatif? Suarjani. Sebentar, Suarjani dulu, baru Intan, baru ke... Ya, Suarjani. Saya hal yang paling menarik ketika membandingkan dua video yang ditonton. Membandingkan dua video yang ditonton. Nah, spekulasinya berbeda. Intan? Coba suaranya lebih diperjelas ya. Berat tantangannya? Berat sebelah apa berat dua-duanya? Seimbang. Oh, seimbang. Karena dua buku ya, mungkin karena seimbang. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, tadi tantangannya berat. Sekarang saya kasih tantangan lagi. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Mayu. Baru yoga, setelah itu Sukiarte. Ya, menganalisis dua buku yang sudah dibaca, habis itu mencari analisisnya. Yoga. Mencari perbedaan dan persamaannya. Kalau Sukiarte? Oh, sudah didahului oleh yoga. Ya. Tadi kita belajar menganalisis butir-butirnya, lalu dari dua buku ya, menganalisis butir-butir penting dari dua buku. Setelah menganalisis, kita mencari perbedaan dan persamaan. Ya, bagus. Terima kasih karena kalian mau aktif di pelajaran hari ini. Bagus sekali. Saya berikan aplaus. Saya yang aplaus. Saya. Kalau tadi kan saya menyuruh kalian aplaus. Nah, ada pertanyaan? Untuk minggu depan, pelajarannya masih tentang membaca buku. Tapi, bukunya itu buku fiksi. Buku fiksi. Silahkan jika kalian di rumah, atau mungkin tetangga, atau mungkin kakek nenek kalian punya novel,
Kakek nenek punya novel. Ibu kan ada cerita yang Kenapa? cerita zaman dahulu. Oh, cerita zaman dahulu. Pada zaman dahulu kala, itu boleh. Ada seekor kancil dengan beruang. Nah, itu nanti cerita di rumah. Kalau orang Bali itu mesatue namanya ya, satue atau bercerita. Apa sih dulu kakek atau nenek saya? Oh ya, siap salam atau main bekung. Main bekung berarti nggak punya anak. Pantiwas juga. Pantiwas berarti pan itu bapak, tiwas itu nggak punya apa-apa. Jadi nggak ada tuturan satu. Nah, kalau kalian belajar bahasa Bali kan seperti itu ya. Guru bahasa Balinya pasti bercerita. Tapi kalau gurunya bercerita, jangan mengantuk. Nanti ada yang bawa bantal lagi. Tidur. Bawanya tidur. Ya, saya harapkan karena tidak ada pertanyaan, jadi minggu depan masih tentang belajar membaca buku, tapi bukunya buku fiksi. Bukan buku non-fiksi ya, sekarang buku fiksi. Silahkan kalau kalian punya novel atau meminjam buku novel di perpustakaan, banyak sekali variasinya. Jadi berhubungan dengan remaja-remaja seperti kalian. Saya punya buku novel 2. Itu tentang, saya cerita sedikit, itu tentang pernikahan ya. Pernikahan. Itu saja sih, kalau tidak ada pertanyaan, saya harapkan setelah pelajaran hari ini, kalau saya suruh pulang ya, karena banyak sekali saya baca di Instagram atau di berita-berita yang lain, itu kejadian kecelakaan itu banyak sekali. Apalagi kemarin kan ada kecelakaan di wilayah Grogak itu ya, yang sampai menewaskan 2 orang dan ibunya masih dalam keadaan kritis di rumah sakit, menurut kabar, tapi nggak tahu sekarang. Dan juga setelah kecelakaan itu saya baca di Instagram di Tabanan juga ada kecelakaan menewaskan seorang remaja. Belum lagi yang kalau misalnya kita setelah Hari Raya Galungan itu kan ada pergelaran barong bangkung itu. Nah, itu juga ada kecelakaan sampai meninggal anak kecil. Nah, saya harapkan kalau kalian nanti pulang ya, jangan nyangkut di mana-mana lagi. Nanti nyangkut di pohon tetangga, saya nggak tahu. Dan juga jaga kesehatan. Musim pancaroba, musim musim hujan seperti ini. Bukan hanya corona ya, tapi demam berdarah juga ya. Jaga kesehatan, jaga kebersihan di rumah juga untuk diri kalian dan anggota keluarga kalian. Jaga toleransi, jangan sampai Suartini. Iya, bengong kamu. Apa sih dipikirin? Bengong, begini. Nanti kalau kamu kesurupan semuanya teman pada lari. Siapa yang mau gotong kamu ke rumah? Ya, silakan ketua kelas pimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini ya. Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ingat juga ya, prokes. Saya lupa lagi mengingatkan untuk prokes, jaga kesehatan. Ini kalau keluar rumah ya, ingat pakai masker, jangan masker kecantikan ya. Ya, silahkan bereskan dulu buku-bukunya. Ingat harus atur jaga jarak ya. Harus ada jarak di antara kita. Bawa. Ya. Selamat, karena sudah lebih dari jam 10, selamat siang. Hati-hati di jalan ya. Ya, terima kasih Sarjani. Dadah Aryani. Ya, hati-hati Sukiarte, Mahayu, Winda, Suartini, Satika. Ya, terima kasih Intan. Hati-hati Willy. Ya, paling terakhir, hati-hati Yoga.